warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program seru kita hari ini. Idola Indonesia Layak Anak. Kerjasama RRI dan Rumah Literasi Sumeneb. Bersama saya Eyunike dan saya Aska yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan ngobrol santai soal makan favorit kita semua di 101,3 RRI Pro 1 Sumeneb. Kak Aska. Iya Nike. Topik kali ini pasti bikin perut keroncongan ya. Iya. Soalnya kita bakal bahas makanan favorit dari berbagai daerah dan juga dari kita berdua. Betul banget Nike. Dan tamu idola kita hari ini ada kakak-kakak hebat dari SMP IT Al Hidayah. Tepuk tangan dong. Wah, keren banget. Sebelum lanjut, kita saksikan sebuah penampilan pertama dari SMP IT Al Hidayah. Ada siapa Kak Aska? Ada penampilan tilawah dan sari tilawah bersama Kak Uli dan Kak Faik. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan,
pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setong Oktober tahun 1200 sangat hari jadi songenep mangken klaben motona sumenep su mekar Adipati Arya Wiraraja ampon kalonta kobesana esongene ekabiti cemana kabeberena hari jadi Kabupaten Songenep benyak tadi kelena kaanaben ronon sotek bedena benyak orang selapu kaetong para wisata semator jauh nyakseni sesa nyatana saben taun eka emoti esa antero na Kabupaten Songenep karamian sebede amat jembena Kordeka semahako besar Songenep benyak teti kelena tadaben kraton sotek bedena benyak orang selapu kaetong para wisata semator jauh nyakseni sesanya tanah aben taon eka emoti esa antero na Kabupaten
amat jemberna asoko dekat semahako besar. Telopolo setong Oktober tahun 1200 sanga hari jadi songenep mangken klaben motona sumenep sumekar. Selamat hari jadi Kabupaten Sumenep yang ke-756. Semoga semakin jaya. Kita balik lagi di Idola Indonesia Layak Anak. Tadi di awal kita udah bahas tentang makan favorit. Sekarang giliran kita dulu nih Nike. Yap, kalau aku sih paling suka sate ayam Madura. Dagingnya empuk, bumbunya gurih manis, dan aroma bakarnya itu loh menggoda banget. Setuju banget Nike. Kalau aku sih justru suka nasi goreng kampung ya, yang pedesnya pas dan ada teri gorengnya. Rasanya tuh bikin happy. Nah, teman-teman di rumah, kalau kalian sukanya apa? Oke deh, kita panggil dulu penampil kedua dari SMPT Al Hidayah. Ada Renat dan kawan-kawan Yang akan menampilkan sholawat Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Huwa Ahmadun wa Muhammad. Bihadaihi natabba. Ya Rabbi salli alaihi Mattairuna wa gharrat Mattairuna wa gharrat Huwa Ahmadun wa Muhammad Qalbi Muhammad bihadaihi natabba Qalbi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi Mattairuna wa gharrat Mattairuna wa gharrat Huwa Ahmadun wa Muhammad bihadaihi nata'abbad Ya Rabbi salli alaihi Mattairuna wa gharrat Huwa Ahmadun wa Muhammad bihadaihi nata'abbad Ya Rabbi salli alaihi Mattairuna wa gharrat Wa huwa an-nabiyul ahi Qalbi Muhammad Al-wajhu kal-misbahi Qalbi Muhammad Mahatta lama wa nada Nada li kulli falahi Nada li kulli falahi Huwa Ahmadun wa Muhammad
الطير نهى وغرد هو أحمد هو محمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير نهى وغرد هو أحمد هو محمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير نهى وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير نهى وغرد بشرى لنا نلنا المنى زال الهنا وفى الهنا والدهر أنجز وحده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لها لنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنا وفى الهنا والدهر أنجز وحده والبشر أضحى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا Masih bersama Nike dan Aska. Tentunya masih di program Idola Indonesia Layak Anak. Kerjasama RRI dan Rumah Literasi Sumeneb. Wah, bagus banget ya Nike penampilan yang tadi. Iya dong Kak, keren banget. Kira-kira makanan favorit Kak Renat dan kawan-kawan apa ya? Kita tanya nanti ya. Oke, penampilan berikutnya ada Fardan dan Alfas. Yang akan menampilkan pantomim. Cakidot.
Let's go. Let's go. Masih di Idola Indonesia Layak Anak. Nike, Iya kak. sekarang waktunya kita kasih fun fact seputar makan favorit dari berbagai daerah di Indonesia. Kak Aska, Iya Nike, kamu tahu gak? gak tahu. Ternyata rendang dari Padang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Versi CNN Travel loh. Wah, keren banget. Gak heran sih, bumbunya lengkap banget dan proses masaknya tuh sabar banget. Bisa sampai berjam-jam. Terus juga ada fakta menarik di Indonesia. Tiap daerah punya versi bakso sendiri. Ada bakso Solo, bakso Malang, bahkan bakso ikan dari Makassar. Iya, dan semuanya punya cita rasa khas. Jadi jangan heran kalau orang Indonesia susah move on dari bakso. Oke deh, selanjutnya kita akan tampilkan kembali bakat istimewa dari Kak Labib. Yang akan membacakan sebuah puisi untuk kita semua. Kemudian ada penampilan kesenian silat bersama Kak Kaisa. Dere campur
marde angkiten epon arak jemali sasempeen dek jeng epu pertiwi tereka kak dinto epu medal dari sokma seta lempat dalam nespa tornyang sara aratosan taon tareka epukel suara etungkem robe tak oder labeng tak ader-der nalika Hiroshima Nagasaki pajungi kolat marde samurai taselpet Hinomaru ilepet Nippon kipon tak kobesa nampe mok amok sakutu Potra nyelpeta kita reka akerek merah pote majungi bumi Nusantara Tareka mardika agruduk makundek jagat raga sekendur sakojur order nyabe setak kabebe abeng-beng alabes bejo katong ceping pada asabung aorak arak rak tak marduli dere senyap-nyap tak marduli marde senyap-sap dere campur marde akelui dalam dada tujuan nongkel mardika jeje raja Sang
di program Idola Indonesia Layak Anak. Mika, Iya Kak, kita panggil yuk Kepala Sekolah SMP IT Al Hidayah. ayo kepada Ibu Raudatul Makiyah SPD, silahkan bergabung bersama kami. Halo semuanya. Halo Bu. Halo Ibu. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Kalau boleh tahu, SMP IT Al Hidayah itu alamatnya di mana ya Bu Kiki? Ya, SMP IT Al Hidayah Sumeneb itu di Jalan Siwalan, KH Agus Salim, Pangarangan, Sumeneb. Nah, ancar-ancarnya nih ya, kalian tahu nggak Hotel Kaberas? Tahu? Nah, Hotel Kaberas itu ke barat sedikit aja, itu sudah ada Plang SMP IT Al Hidayah Sumeneb. Visi misinya apa aja Bu? Iya, visi sekolah kita itu terwujudnya siswa yang berprestasi, peduli, dan berbudaya. Prestasi apa saja yang sudah diraih oleh sekolah Ibu? Ya, prestasinya banyak sekali ya teman-teman. Jadi SMP IT Al Hidayah Sumeneb itu mencetak siswa-siswinya itu untuk berprestasi, baik di akademik maupun di non-akademik. Nah, prestasi salah satunya tuh kita pernah juara 1 SSC se-Kabupaten Sumeneb. Kemudian pernah pidato tingkat nasional. Kemudian di non-akademiknya di basket kita juga juara 2, juara 3 se-Madura. Kemudian kromosom nih kemarin kita juara tingkat dapat piala bergilir dari tingkat siswa Suramadu, Surabaya dan Madura. Nah, yang terakhir nih di akademik yang terakhir kita dapat piala bergilir lomba olimpiade matematika dan piala bergilir dari Gubernur Jawa Timur. Wow, keren banget ya Bu. Banyak sekali, kalau pada kepo nih ya pengen tahu banyak prestasinya lagi bisa langsung datang ke SMP IT Al Hidayah Sumeneb. Apa harapan Ibu untuk sekolah Ibu ke depan? Iya, harapannya tentu banyak sekali. Jadi yang pertama, kita bisa mencetak anak-anak yang bergenerasi Islami, berdandaskan Islam. Kemudian anak-anak yang memiliki akhlak sopan santun yang baik. Karena pepatah mengatakan, ilmu tanpa akhlak itu bagaikan jiwa tanpa raga atau jasad hanya tanpa jiwa, tanpa ada ruhnya. Jadi bagi teman-teman semua, janganlah sombong kalau menjadi orang yang pintar, tapi banggalah kalau kita memiliki akhlak yang baik. Jadi kesopanan lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Apa kesan dan pesan untuk program Idola ke depan? Ya, untuk program Idola ke depan, semoga Idola ini semakin jaya, semakin maju, dan semakin bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa dan siswi khususnya di SMP IT dan umumnya di seluruh Kabupaten Sumeneb. Jadi Idola ini bisa menjadi wadah untuk semua siswa dan siswi se-Kabupaten Sumeneb, baik di akademik maupun di non-akademik. Misalnya nih nanti ada yang ahli menghitung cepat, nanti bisa ditampilkan juga nih di Idola. Jadi menghitung dalam 1 detik saja, ya, itu kan sudah juga luar biasa, itu kan bakat yang dimiliki ya. Jadi bukan hanya di non-akademiknya, tapi akademik juga bisa kita tampilkan
ditampilkan. Misalkan juga dia lincah dalam berhitung, lincah dalam aritmatika, itu juga bisa ditampilkan. Ya, jadi idola kedepannya semoga bisa menginspirasi buat siswa-siswi, murid-murid se-Kabupaten Sumeneb untuk bisa selalu mengembangkan bakatnya dan menjadi wadah yang terbaik di Sumeneb. Terakhir, apa makan favorit Bu Kiki? Menurut kalian apa nih? Menurut aku sih rendang. Rendang. Kalau menurut kamu? Kalau menurutku sih sate gulai. Wah, sate gulai dan rendang sama-sama enak ya. Tapi Usada lebih suka nasi jagung, pakai kuah kelor, ditambah dengan Cakalan, bener. Jadi cakalan itu enak sekali, sehat juga. Ya, jadi Bu Kiki kan asli orang Madura nih, jadi sukanya memang yang lokal-lokal kayak gitu, anti kolesterol dan anti darah tinggi. Ya. Terima kasih ya Bu sudah berbagi bersama kami. Sama-sama. Dadah. Dadah, see you. Teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan storytelling bersama Kak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Safira Ramadhani Putri, and you can call me Safira. I'm from SMPIT Al Hidayah. Have you ever heard a story, The Princess of Sumeneb, called Potre Koning? Well, today I'm gonna tell you about her story. The story of Potre Koning. So let's begin. Long ago, in the Sumeneb area, Madura Island, there was a prosperous kingdom. This kingdom was led by a king who had a beautiful daughter. He was given the name Potre Koning because of her olive skin. The people of Sumeneb were amazed by her smooth behavior. Her language is soft and orderly. It really deserves to be idol of many people. One day, her father, King Sakadiningrat, called his beloved daughter. Daughter, because you're an adult, father wants you to marry the man you love immediately. Asked King Sakadiningrat to his daughter. Father, allow me to seek the answer to your request by meditating in the Bajaran cave. If I get instruction from God, I will go back and tell Father directly. Asked Potre Koning with a great compassion. Finally, the king agreed to the request, so Potre Koning departed, escorted by 2 royal soldiers. She meditated and ardent penance. She continued to fast to suppress hunger, and thirst for several weeks. She also tried to always stay awake, even though in the end she fell asleep too. Me. In her sleep, she dreamed of meeting a young man who claimed to be Adipode, someone she didn't know at all before, but was able to make her heart restless and confused. After that, Potre Koning returned to the kingdom. However, something strange happened. Her stomach was getting bigger and bigger,
like a pregnant woman. The father became very angry and called her and gave us a punishment. It turns out you have dared to act immorally behind your father's back. Dare to play with fire with a man who makes you pregnant without a husband. You deserve to that penalty. Tomorrow, you have to carry out the punishment. He said in high voice. However, thanks to the effort of the mother and the regents, who still believe that Padre Koneng wasn't likely to suggest the accusation, the sentence was cancelled. Padre Koneng survived for 9 months and they gave birth to a very, very handsome baby. But it was quite strange because not a single drop of blood was found in the baby placenta. But never mind, that doesn't matter. Anyway, the son's good looks remind her of a mysterious figure named Adipode. Later, after the birth of the baby, Padre Koneng handed the baby over to her trusted Dayang for safekeeping in a secret place far away and hidden. The baby was then taken to the forest and placed under a large shady tree covered with leaves so that no one will notice. But what a shame, Padre Koneng. Your baby was found and looked after very well by a blacksmith named Empu Keleng and his wife who lived not far from the forest. They named their adopted son Joko Tole. Several years later, Joko Tole became a handsome and brave man. He was devoted to Empu Keleng and his wife. One day, Empu Keleng took part in a competition to make a royal gate. He had to compete with many powerful masters from all corners of the country. This made Joko Tole worried and forced him to leave his house. I have told my father. Surprisingly, Joko Tole's presence in Sumenep was warmly welcomed and hailed by residents like a war hero. There, Joko Tole found out his true origins. He was also able to meet his beloved mother, Padre Koneng, in the kingdom of Sumenep. Tian, can you guess what's the moral of this story are? Well, let me answer it. So, the moral for you are: first, purity and virtue will always be proven. Although the Padre Koneng was slandered, her purehead and innocence were ultimately shown through the miraculous birth of her son, Joko Tole. Second, obedience and devotion to parents. Joko Tole showed a great respect and love toward his adoptive parents. Empu Keleng and his wife as a form of a gratitude and filial piety. Oh, the last one. Humility and gratitude. Despite being born into royal blood, Joko Tole grew up humbly and never forgot to rest him, showing that one's character is more valuable than a social status. That's all for me. Thank you for listening to my story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gak kerasa ya kak. Iya Yuniko. 1 jam udah berlalu. Dari gudeg sampai bakso, semuanya jadi bikin lapar.
Iya banget. Tapi yang paling penting kita jadi tahu kalau makan favorit itu bisa jadi jembatan buat mengenal budaya dan cerita di baliknya. Betul. Terima kasih buat semua kakak-kakak dari SMPIT Al-Hidayah sudah tampil hari ini. Semoga makin berprestasi. Jangan lupa dengerin Idola minggu depan dengan topik yang gak kalah menarik setiap pukul 10 sampai 11 pagi di Pro 1 RRI Sumeneb. Kerjasama RRI dan Rumah Literasi Sumeneb. Bersama saya Eyunike dan saya Aska. Pamit undur diri. Tetap cintai masakan Indonesia ya. Karena dari rasa kita bisa menyatu. Penampilan terakhir ada penampilan penyanyi dengan judul Takkan Berpaling Darimu bersama Kak Ubay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Semua arah melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidup untuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu
selalu datang kepadaku. Tuhan semesta